Kalau penggemukan itu kayak mana mas ya? Ya emang ringan karena kita nggak nanggung anak yang kecil-kecil itu kan. Tapi kalau buat saya pribadi nih mas ya, kurang pas mas penggemukan itu mas. Untuk penggemukan. Ya mungkin adalah sebagian orang yang suka penggemukan. Gitu kan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya kembali mengunjungi peternakan ini guys. Jadi di kandang ini dulu pernah kita review. Nah kali ini saya akan mengikuti perkembangannya kembali guys. Ikuti terus, tonton videonya. Yang belum subscribe silahkan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Ini dia kebetulan narasumber sedang pemberian pakan siang nih teman-teman. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali ini di mini. Halo mas, apa kabar mas? Halo mas. Ini sedang ada kegiatan apa siang ini mas? Ini lagi ngasih makan siang. Makan siang ya? Ini gimana perkembangan kambing yang jenengan miliki nih mas? Ya alhamdulillah ini mas, sudah ada perkembangan sedikit lah dari tahun yang kemarin. Ya ini ya sudah lumayan lah. Lumayan ya. Udah ngeluarin kemarin untuk kurban juga udah. Ya untuk sedikit kebutuhan juga ya udah bisa ngeluarin gitu aja. Alhamdulillah. Nama lengkap Adi Suprayitno, tinggal di Laptu, Waijepara. Waijepara. Oke. Ini kali ini masih breeding atau penggemukan juga mas? Masih breeding ya, ada sebagian penggemukan, tapi kan nggak banyak lah penggemukannya, yang mayoritas breeding ini. Ya. Breedingan. Dan gimana tipnya dulu itu mas? Ya kalau tipnya untuk biar nggak keganggu dalam pekerjaan ya kita bisa bagi waktu mas, bagi waktunya ya kita bikinkan fermentasi untuk nyambung makannya. Ya, kalau masalah kerepotannya ya sedikit repot ya juga enggak gitu. Iya. Masalah repotnya kalau musim hujan, kalau pas lagi kita barengin kerja di kebun atau di mana kan, ya intinya mungkin ya enggak sebegitu repot lah mas. Yang penting kita semangat untuk berusaha ya, masih bisa bagi waktu gitu. Kalau usaha selain breeding ya kita bajak. Kalau musim sawah kita juga giling padi teleser itu mas. Kalau ya? musim panen Perontok itu mas ya? Iya padi perontok. Kalau lagi panen, musim panen. Tapi kan kalau kerjaan bajak sama giling padi itu kan apa, perontok padi nggak hampir setiap hari, kan berapa bulan sekali mas. Jadi nggak begitu mengganggu peternak gitu. Oh ya, musiman mas ya? Iya musiman. Artinya peternak sendiri nggak akan mengganggu pekerjaan utama. Nggak terganggu. Perkembangan berapa ekor nih untuk penambahan di kandang kita? Kalau penambahannya ya kalau berapa ya, kalau 10 anakan ini ada mas, tapi kan yang dulu itu waktu mas kesini itu kan udah dikeluarkan gitu. Udah dipanen ya? Udah dipanen, tinggal ini gitu. perkembangan yang ini masih kecil-kecil ini, breedingan yang baru sendiri nih. Juga yang masih baru berapa bulan lahiran itu juga. Ya. Ini sudah ada bibitan lagi nih mas? Ini mas itu mas. Oh, emang sengaja kita ada Iya. sistem penggemukan juga mas ya? Dari hasil breedingan kita mas ya? Ya, biar itu nanti kalau udah masuk ke kurban ya kita bikin kurban lah mas. Ini ya? Rencananya bikin kurban. Keren guys, ini korbannya punya sendiri guys, gratis nggak beli. Itu enaknya peternak. Gitu. Kalau untuk pakan-pakan yang jenengan gunakan ini jenisnya apa aja tuh mas? Kalau ini tuh saat ini daun singkong mas. Daun singkong daun ya? singkong ya campur lah. Kadang kalau kita ngarit rumput ya pas nggak ada si daun singkong ya kita rumput mas di kebun itu. Kalau sukanya ya kita capek-capek bisa ngeliat kambingnya makan, ini kan seneng mas di hati mas. Kalau pulang dari ladang itu nengok ini nih seneng, terhibur itu kalau suka-sukanya itu kan. Ya kalau dukanya kalau ada kematian mas. Kematian? Dan kemarin ya ada tuh indukan 3 itu beranak. Karena kita repot di ladang itu kan, jadi telat untuk pertolongan kelahirannya. Ya. Gitu. Mungkin karena keinjak induknya atau apa, kurang paham. Kalau kita pulang dari ladang udah yang satunya udah mati, yang satunya enggak gitu. Mungkin berapa karena ekor mas? Kemarin ada 4 mas. 4 ekor? Indukan 3, lahiran 7. 3 indukan? Iya, lahir 7, yang itu yang 3, yang 1, yang 2 itu 2 anaknya, tinggal satu-satu karena itu. Tapi yang 3 itu 1 mati itu karena kalah susu, karena kita nggak telaten, karena kita sibuk di ladang kemarin kan. Harus nyusuin karena induk anak 3. Jadi
tinggal 4 itu 3 mati, ya mati lahir karena nggak ketolong. Nggak ketolong. Kalau masalah kelahiran itu kesalahan kita, Mas. Kesalahan Soalnya waktu dia lahir kita nggak ada, jadi pertolongannya kurang nggak ada pertolongan. Nggak ada pertolongan. Bukan karena indukan itu jelek, bukan ya? Bukan, itu kan karena ya nyatanya yang kesisa itu kan ya alhamdulillah bagus-bagus semua gemuk. Itu mah kesalahan waktu dia ngelahirin dia beranak kita nggak bisa cepat nolong, kadang kan masih ada yang kebungkus itu kan, jadi nggak ada napas. Itu kadang juga keinjak induknya. Nah, ya emang harus bener-bener konsen. Ya mungkin itu tadi kalau pas kita lagi repot terus waktu ada yang beranak, kalau kita nggak bener-bener nggak teliti waktunya, ya itu tadi kecelakaannya di situ. Iya. Ini yang dihasilkan tahun ini sudah berapa cempe? Yang dihasilkan untuk saat ini ada 6 lelapan. 8. Baru bulan kemarin 8 itu peranaan kemarin. Kalau ini kan peranaan yang udah pisahan kemarin, induknya udah beranak, ini udah beradik nih, Mas. Oh, ini udah beradik ini. Udah ada adiknya ini. Nah, Oh, ini dari baru udah lahir sapi. ini kan udah punya adik tuh di sebelah sana yang baru umur 1 bulan itu. Ya. Yang tak bilang lahir 2 mati 1 itu kan ini kakak. Kemudian kalau yang ini, Mas? Ini udah beradik semua. Udah beradik juga ini? 1 2 3 4 ini itu adiknya. Iya. Oh, emang sengaja kalau dia sudah keluar adiknya dia Mas ya? Apa dipisah, Mas ya? Iya dipisah dari kita ngawinkan induk itu kita harus sudah pisah. Udah pisah. Tujuannya apa itu, Mas? Ya biar nanti kalau induknya ngelahirin kan nggak mengganggu, jadi ibunya konsen ke anak yang baru dilahirkan. Kemarin ada Mas itu yang nggak dipisah sampai besar. Ya itu waktu anaknya lahir dia cuma konsen ngurusin yang besar, anak yang kecil nggak mau dia nyusui. Oh gitu. Jadi kita harus ngelatih lagi untuk mesti dipisah, terus kita ngelatih susunya. Iya. Karena dia konsennya pada anak yang masih udah besar. Yang besar itu ya. Saya cempe yang baru dilahirkan makanya makanya perhatikan. kalau kita udah mulai indukan hamil ya kita harus anak-anaknya harus kita pisah. Gitu. Ya kalau breeding itu sebenarnya kita intinya harus telaten, Mas. Telaten ya. Telaten karena ya kita ngurusin kayak ngurusin bayi. Jadi memang harus telaten. Benar. Waktu dia hamil, kapan waktu mau lahiran itu kan. Kita harus benar-benar telaten dan teliti. Kadang juga ada induknya yang nggak menyusu itu kan, ya kita harus telaten ngajarin induknya biar anaknya bisa disusu. Ya kalau keuntungannya sih kalau buat saya pribadi emang cepet breeding, Mas ya mungkin. Tapi kalau breeding itu kan modalnya besar, Mas. Besar modal breeding. Apa modal peternak apa tuh? Box penggemukan. Iya. Kalau breedingan peranakan ini ya kita ya untungnya juga besar tapi lama, Mas. Lama. Kita Lama waktunya maksudnya? Waktu lama tapi sekali kita dapat untung ya ini kan udah bisa dihitung untungnya gitu. Nah ini untungnya anak-anak yang dari bisa ini kan udah nggak boleh ini. 1,5 juta nggak boleh ini, guys. Gitu. Kalau 1 tahun bisa beranak 10 ekor aja, wah yos. Ya lumayan. Kalau penggemukan itu kayak mana, Mas ya? Ya emang ringan karena kita nggak nanggung anak yang kecil-kecil itu kan. Tapi kalau buat saya pribadi nih, Mas ya, kurang pas, Mas, penggemukan itu, Mas. Ya mungkin adalah sebagian orang yang suka penggemukan. Gitu kan. Tapi kalau jenengan pribadi lebih memilih ke. Iya, dari intinya emang tujuannya untuk breeding. Peternak itulah. Jadi kita ngambil untungnya dari anak-anaknya aja lah. Ya pun lama tapi kan ya lumayan lah, mungkin kalau dihitung dari hasilnya ya lumayan. Kalau masalah bisa di segi makanan ya kendalanya belum ada lah, Mas. Di sini kan masih banyak rumput, di sini tergantung sama kitanya. Kalau masalah untuk pakan belum ada kendala. Jadi kalau untuk kesehatan ya alhamdulillah nih kemarin ya belum ada yang masih kayak gini-gini terus. Lancar-lancar aja, Mas ya? Ya alhamdulillah lancar, nggak ada yang sakit. Indukan yang ada sekarang ada berapa ekor, Mas? Ada berapa? 9, Mas. 9 ekor ya? 9 ekor, tambah juga. 9 ekor. 9 ekor ini kira-kira kalau satu hari membutuhkan berapa ikat pakan, Mas, untuk daun singkong atau rumput? Kalau singkong ya 2 ikat singkong lah, 2 bentel lah. 2 bentel udah cukup semuanya. Berarti yang total cempe sekarang ada berapa ekor yang anakan cempe-cempenya? 13 cempe. Berarti satu siklus jenengan panen 13 cempe. 13 cempe satu musim ini. Satu musim ini ya. Itu belum dengan yang mati-mati kemarin, Mas ya? Belum yang mati kemarin ya. Ini yang setara ini ada 13, Mas. 13 ekor. Terus itu ketambahan 3 itu masih kecil itu. Yang sebelah sana itu yang baru lahir ada 4 ekor itu masih kecil itu. Lalu sisa yang mati kemarin. Dengan peternakan segini besar, Mas. Lalu
pacek yang jenengan miliki ada berapa ekor mas? Kalau paceknya kemarin satu mas, tapi ya sekarang karena kita kemarin udah kita bikin indukan, ini udah hamil semua, udah ngelahirin kan belum waktu macet. Ya. Waktu yang mana itu kita pakai kurban yang kemarin, diambil buat kurban. Dibuat kurban. Karena mau butuh kurban mau beli, ya karena kita ada kita pakailah paceknya dulu, kita korbankan dulu. Nanti Idul Adha kemarin iya ya? itu udah kemarin ngambil, kita keluarin dua ekor untuk kurban. Kemudian mas, apabila jenengan nanti menggunakan untuk pacek gimana mas? Itu ngambil tempat bapak mas, sebelah ada sebelah ya? paceknya. Oh di sana. Di samping rumah samping tempat bapak. Artinya kalau sewaktu-waktu jenengan membutuhkan pacek kan tetap ada ya? Iya ada, kalau tetap pacek kan ada mas. Karena breeding itu pacek itu nomor 1 mas. Iya nomor 1. Iya. Ini ada pacek tapi kecil-kecil ya belum bisa buat pacek, masih sayang. Masih sayang mas, nanti nggak bisa modot. Iya. Ini guys, ini calon pacek bagus ini. Ini nih kalau 1 tahun lagi, wah ini udah jos ini teman-teman. Pacek nomor 1 guys. Jadi sebagus apapun indukannya, kalau paceknya jelek atau paceknya sembarangan, hasilnya kurang maksimal. Jadi pacek itu harus yang paling super. Mas Adi kemarin 1 musiman menghasilkan berapa juta mas waktu panenan? Kalau di total? Kalau di total kemarin ya kita ngambilnya nggak langsung bongkar mas, cuma kita nyicil berapa kemarin tuh ada 5 lah ya. Ya kalau yang buat korban kita nggak hitung, yang kita keluarin kemarin 5 ekor ya. 5 ekor kalau di 2 jutaan 10 juta tuh. Cuman kita bukan ngitung materinya, tapi kalau yang dikurbankan itu kira-kira laku berapa kalau dijual? Kalau 3,5 laku mas. Laku udah besar mas? Besar. Udah jumbo itu 3,5 itu. 3,5 itu Kalau iya, udah ketinggian kalau kurang lebih diuangkan 80-an ya? Iya kalau diuangkan ya lumayan. Luar biasa. Ini hebatnya orang berkurban guys. Tadi nilainya bukan di rupiah mas ya, tapi lebih ke ibadah ya. Yang ini baru 1 bulan mas. 1 bulan ya? Nah itu kan baru 1 bulan, itu tinggal satu, yang satu mati kemarin karena nggak ketolong gitu. Ini itu baru 1 bulan, kayak belum ada 1 bulan. Ya? Itu. Oh ya. Terus ini juga hampir barengan ya mas. Ini ya? 1 bulanan semua. Ini 1 bulan mas ya? Iya. Ya bareng sama itu. Oh, bareng. Cuma selang 1 mingguan lah selangnya itu. Wah mantap ini. 1 minggu guys. Ini enaknya breeding nih teman-teman. Breeding itu kalau teman-teman sungguh-sungguh nanti memiliki penggemukan yang tidak beli bibitan gitu. Wah ini super mas induknya mas. Iya. Itu kemarin anaknya mati itu kemarin. Ini ya? Nah. Wow sayang anak mati. Yang samping 3 itu masih hamil semua itu. Ini? Oh ini ya mungkin bulan-bulan ini. Ini ya. Udah melorot mas ya. Dia sudah mulai lorot ini teman-teman. Nah ini guys. Jadi ini bisa dicontoh untuk kedepannya teman-teman ya. Kalau breeding itu memang harus memperhatikan jadwal kawin dan jadwal lahiran mas ya. Iya. Kalau telat kita nggak pas tanggal waktunya kita mau lahiran, ya itu kecelakaannya kalau lahir kita nggak di rumah, nggak bisa nolongin. Sebenarnya kemarin itu jenengan nggak tahu tanggal lahirnya atau memang kepepet harus meninggalkan kandang mas? Kepepet tinggal kandang mas yang mati itu. Ya udah tahu kalau udah kelihatan tanda-tanda mau lahir, saya pikir kan hari ini mau lahiran kan. Tapi ya keburu karena kita udah sore mau nyari pakan, ya kita tinggal. Tapi kita udah pesan sama anak. Tapi anak kita kan cewek kecil, jadi cuma taunya lahiran gitu. Kita ditelepon dan nyampe rumah udah keluar anaknya gitu loh. Jadi udah mati 1 karena nggak ketolong tadi. Iya nggak tertolong, mungkin karena penanganannya kurang maksimal. Iya. Gitu, karena namanya anak kan kurang jeli gitu. Jadi sekali lagi guys, breeding ya, peternak breeding itu menguntungkan. Kalaupun ada keselipan, ada kematian, ada yang seperti yang rugi-rugi itu bukan breeding yang rugi mas ya. Tapi emang ada cara yang terbengkalai atau ada cara yang tidak pas. Kalau untuk pakan pendamping apa aja mas Adi? Pakan pendamping itu mas di situ mas. Ada? Ada. Oke kita cek. Kita tanya, lihat dulu guys, pakan pendampingnya apa sih? Jenisnya apa mas? Onggok sama fermentasi mas. Iya. Ini ya? Ini onggok sama dibikinkan fermentasi. Ini oh, onggoknya. Ini onggok. Ini onggok dari pabrik aja. Dari pabrik. Tanpa obat-obatan. Enggak mas, ya kayak gini. Enggak pernah pakai obat. Oh, enggak pakai obat-obatan. Enggak pernah pakai obat. Berarti benar-benar alami dari pabrik ya? Iya, dari pabrik. Singkongnya kadang ada yang dikasih dedak sama apa itu kan, vitamin itu. Kalau itu enggak, cuma daun singkong aja ini difermentasi. silase berarti ya? Langsung dari
di apa masukin, nggak ada campuran. Lah ini kenapa dibuka Mas Adi? Itu kemarin mau ditambah belum cukup. Inilah lagi mau dibuat silase, cuman belum cukup bahannya, makanya dibuka seperti ini. Tapi nggak mengurangi Mas ya, nggak mengurangi apa daya cerna nanti ya. Enggak Mas. Kalau dibuka gini ya. Iya. Keren guys. Satu blong satu apa plastik ini cukup berapa hari Mas? Lama itu Mas, nyampe kalau penuh ini ya nyampe 1 bulan. 1 Kan bulan. untuk campuran pendamping. Kalau pokok-pokok kan kadang kita masih pakai rumput, campurannya. Ya. Ini Iya. dibanyakan itu kan mau ya rencana mau keluar desa, mau ada acara di Palembang ya. Kita kasih stok Siapkan yang dulu banyak. ya. Nah, kita siapkan pakan dulu. Oh gitu. Kalau mau pergi agak lama lah katakan 2-3 hari atau seminggu, siapkan dulu silase atau fermentasi atau pakan pendamping seperti ini. Mas Adi, kalau untuk pakan seperti ini belinya berapa di sini? Kalau onggoknya ini 1 tonnya 300 Mas. 300. Ya. Kemudian kalau untuk penyimpanan cukup seperti ini atau ada cara yang lain kalau yang sampai lakukan saat ini? Ya cukup kayak gini Mas. Taruh di plastik, nggak ada penyimpanan yang istimewa ya, cuman taruh plastik udah. Dari mobil curah tuh langsung masuk sini. Enak. Enak juga guys jadi peternak guys. Oh, saran untuk peternak lain ya, yang penting semangat dan punya keinginan besar Mas. Kalau punya keinginan besar untuk peternak itu kan ya mungkin ada hasilnya. Ya harus semangat lah pokoknya, jangan malas-malesan. Ya rencana masih mau nambah Mas. Nambah ya? Nah, ya itu kan yang kotong tengah itu kan belum diisi terisi, harus dipenuhin. Soalnya Itu. kandangnya besar, kalau nggak diisi kan sayang kandangnya. Sayang kandangnya. Nah, Itu masih ada cukup untuk 5 ekor lagi Mas ya? iya, itu nanti kan peranakan yang baru lahir itu nanti kan kalau udah nyape kan nanti bisa dimasukkan situ, nanti nunggu lagi. Gitu. Jadi nggak usah diisi beli Mas, kalau Iya. diisi beli ya cepet penuh. Jangan, nggak peternak itu namanya, penggemukan itu. Kalau breeding ya dari hasil kita sendiri. Oke Mas Adi, terima kasih nih atas waktunya. Iya, Mas. Nanti lain kali saya kesini lagi. Semoga peternakan yang jenengan miliki ini semakin berkembang biak, barokah buat keluarga. Amin. Saya permisi untuk mohon pamit Mas ya. Iya Mas. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Itu tadi teman-teman perbincangan saya dengan Mas Adi. Narasumber kali ini benar-benar menggunakan sistem manual guys, sedikit ditunjang dengan pakan tambahan. Nah, pakan tambahan sendiri yang beliau gunakan ini hanya untuk dampingan di saat beliau akan bekerja atau pergi jarak jauh. Nah, ini pakan pendamping dibutuhkan. Jadi buat kalian yang mau beternak dengan sistem yang beliau kerjakan ini, silahkan adopsi ilmunya, ambil manfaatnya. Kalau ini benar-benar manfaat untuk teman-teman, silahkan bantu share ke seluruh media sosial teman-teman semua. Semoga informasi bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.